だろう。チビのキック。でも後をつけてくるやつってのはなんだ。朝見させない。これからもそれじゃどうしてこの動画を作った？喧嘩独学第一条。 Halo para animers yang tahunya cuma rebahan sambil nonton menggunakan wifi tetangga. Gimana kabar kalian? Apakah masih aman wifi tetangganya? Akhirnya setelah 1 minggu tidak upload Genka Dokugaku, sekarang bisa upload kembali guys. Mimin juga nggak tahan melihat komentar-komentar kalian pada yang minta upload Genka Dokugaku. Nggak upload lah, lama upload lah. Padahal udah bilang kalau Mimin itu lagi bertapa di dunia isekai. Buset, kalian memang semangat bener dah. Makasih buat kalian yang udah subscribe di channel ini ya. Nah, seperti biasa di video kali ini Mimin akan menceritakan atau membahas salah satu anime summer terbaru kali ini, yaitu anime action yang berjudul Genka Dokugaku, yang kalian udah tunggu-tunggu setiap hari apa sekarang? Hari Kamis. Nah, buat kalian yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode terbaru anime kali ini, langsung saja siapkan minuman, kencangkan celana dalam dan yaps, tanpa banyak bacot, langsung saja kita ke alur ceritanya. Selebel. Scene diawali dengan memperlihatkan kegaduhan yang terjadi antara Hobin dengan kru komedi. Hobin dan Ji-hyuk nampak lari dikejar-kejar oleh kru komedi, dan di sini Hobin tidak mengingat cara bertarung yang diajarkan oleh video Samdak. Bukannya lupa, tapi Hobin itu terlalu terbawa suasana dan kehilangan kendali. Untuk pertama kalinya Hobin bertarung tanpa bergantung dengan video Samdak, dan ternyata alasan Hobin lari ke gang sempit yaitu agar dirinya bisa melancarkan tendangannya. Kru komedi lalu memukul, tapi Hobin menerimanya dengan kepala, dan di sini ia langsung melancarkan calf kick yang sangat keras tepat mengenai musuh. Hobin tahu bahwa dirinya telah tumbuh tanpa dirinya sadari, namun kru komedi tetap berdiri tegap tanpa merasakan sakit. Hobin yang merasa bahwa tendangannya tidak mempan. Namun scene pindah ke Monsung yang menonton live stream Hobin, yang mana dia sedang berada di tempat latihannya. Teman-temannya merasa jika tendangan Hobin itu lumayan sakit, tapi menurut mereka Hobin tak melakukan olahraga apapun. Namun Monsung berkata bahwa Hobin itu melatih calf kicknya sebanyak 10.000 kali dalam 1 bulan. Mendengar itu tentu teman-teman Monsung tak percaya. Menurut Monsung, orang biasa tak akan bisa bergerak setelah terkena calf kick. Dan benar saja guys. Kukira suhu, ternyata cupu. Ternyata para kru komedi itu tak bisa bergerak akibat terkena tendangan Hobin, tapi mereka berpura-pura kuat gitu. Monsung yang merasakan keanehan, karena padahal orang yang di tengah itu belum kena tendangan tapi udah tidak berkutik. Terus pelatih Monsung bertanya apakah mereka itu tidak tahu kenapa bos kru komedi itu tidak bergerak. Nah, nama guru Monsung ini adalah Logan Grace, seorang petarung MMA juara 3 kali berturut-turut. Logan menjelaskan bahwa Hobin itu menunjukkan tatapan intimidasi. Alasan bos kru komedi tak bisa berkutik karena melihat aura intimidasi Hobin yang sangat overpower. Nah, bersamaan dengan itu Hobin merasakan sesuatu yang sampai membuat jantungnya berdebar-debar. Hobin yang kebingungan dengan gerakan apa yang harus dirinya lancarkan selanjutnya. Namun Gaul lalu menyuruh mereka semua berhenti, yang mana dia menyandra salah satu cewek kru komedi. Gaul mengancam jika mereka terus bergerak maka dirinya akan membunuh temannya itu karena udah punya sandra. Meski kesakitan dan ketakutan, mereka itu masih saja dengan sok keren gitu lalu pergi meninggalkan Hobin dan kawan-kawan. Terus si cewek bilang bahwa dirinya udah dipukul, tapi kenapa teman-temannya itu tidak membalaskannya dengan menahan sakit. Orang ini berkata jika mereka pasti udah menang kalau Gaul tidak menyandra, dan itu merupakan akhir dari perseteruan viral hit dengan kru komedi. Dan akibat dari pertarungan itu ada sesuatu yang bangkit dari dalam diri Hobin. Hobin nampak merasa aneh dengan pertarungan yang membuat dirinya sangat senang itu.
Setelah itu, kru komedi meminta maaf dan berjanji untuk berubah. Tapi reaksi penontonnya sangat parah dan akhirnya mereka menutup channelnya. Beberapa hari kemudian, Gaul nampak belajar cara mengedit video di kelasnya, sedangkan para kru komedi nampak murung karena mereka udah kehilangan channelnya. Channel Hobin telah mencapai 210.000 subscriber dan setelah semua kejadian itu hidup mereka pun kembali seperti semula. Di suatu malam, nampak Bomi yang pulang malam dari kerjanya. Terus Hobin menghubunginya yang mana karena merasa berbahaya jika Bomi pulang malam sendirian. Karena Hobin kebetulan udah berada di dekat rumah Bomi, Hobin pun akan mengantar Bomi pulang. Tapi Bomi berkata bahwa dirinya baik-baik aja, baru aja merasa senang. Secara nggak diduga dia menabrak seseorang yang seketika itu membuat Bomi sangat ketakutan. Dan ternyata orang itu adalah Mangi. Bomi yang sangat panik, tapi Mangi menenangkannya. Dia bilang bahwa saat ini mereka cuma berduaan. Terus secara tiba-tiba ada orang yang memegang tangan Mangi, yang mana orang itu adalah Monsung. Sepertinya kali ini akan menjadi pertarungan yang sangat sengit, guys. Namun secara tiba-tiba Mangi langsung mencekik leher Monsung dengan sangat kuat. Tapi anehnya Monsung malah meremas-remas dada Mangi gitu, yang mana dia juga menggunakan teknik yang sama seperti Hobin, yaitu membuat lawan emosi terlebih dahulu. なんだ俺だ喧嘩独学 Setelah itu kita dijelaskan sang juara MMA di kelas menengah, ringan, dan berat, yaitu Logan Grace. Yang kebetulan Logan menemukan seorang anak dengan bakat yang tak tersaingi, sang super Rocky di dunia MMA, yaitu Monsung. Tapi meski Monsung udah melakukan kuncian, dengan sangat mudah Mangi mengangkat Monsung yang sangat ringan dan membantingnya dengan sangat kuat. Tapi dengan mudah juga Monsung menghindar dari bantingan Mangi itu. Mangi sangat shock menyadari Monsung yang udah menghilang dari genggamannya. Monsung yang sepertinya akan mulai serius. Mangi lalu berlari dengan sangat cepat dan berkata bahwa dirinya akan membunuh para cowok keren. Tapi secara nggak diduga dari kejauhan ada Babang Hobin yang muncul dengan sangat marah. Dia marah setelah melihat Bomi terjatuh karena disenggol oleh Mangi. Ditambah lagi dia khawatir setelah chattingannya tidak dibalas oleh Bomi. Tapi secara nggak diduga Mangi dengan mudah mencekik leher Hobin, dan inilah yang dia lakukan. Kita lalu dijelaskan mengenai warisan budaya nasional tak berwujud dari Korsel, seni bela diri tradisional Sireum atau gulat Korea, olahraga yang dimana orang saling memegang sabuk lawan dalam adu kekuatan. Dalam umur 17 tahun Mangi telah mencapai puncak dari olahraga tersebut. Dan ada satu hal lagi yang lebih dia sukai dari Serium, yaitu wanita. Dan satu hal yang paling Mangi benci lebih dari siapapun, yaitu dia sangat benci cowok keren. Alasan Mangi sangat membenci adalah karena mereka bisa melakukan percintaan yang tak bisa dirinya lakukan. Terus Ji-hyuk bilang jika Mangi itu adalah monster yang dari kepala sampai kakinya itu cuma otot doang. Dia tahu bahwa saat ini Mangi sedang bekerja di pasar dan ternyata mereka itu menenangkan Hobin yang bersembunyi di dalam lemari setelah dihajar oleh Mangi. Hobin bersembunyi karena lagi-lagi dia itu dihajar habis-habisan di hadapan Bomi. Nampak Hobin yang sepertinya udah sangat depresi. Tapi untungnya di sana itu ada Monsung, dan andai saja polisi tak muncul mungkin ujungnya akan sangat buruk. Tapi di sini Hobin hanya terus kepikiran saat dirinya dipukul di hadapan Bomi. Ji-hyuk yang kesal pun bertanya kenapa emang kalau Hobin dipukul di hadapan Bomi. Apakah Hobin akan melakukan hal yang sama seperti saat melawan Pak Go? Kita jadi jelasin sedikit mengenai rasa takut, yang mana setelah merasakan rasa takut yang besar maka rasa takut yang kecil takkan terasa. Contohnya seperti kru komedi, tapi yang Hobin rasakan saat melawan Mangi itu lebih besar dari apapun. それでいい。警察に通報するのが普通だって。 Ji-hyuk berkata bahwa penonton mereka masih belum tahu, jadi mereka harus merahasiakan pertemuan Hobin dengan Mangi. Namun tak lama Gaul menemukan sesuatu yang aneh. Dia bilang bahwa Mangi telah memanfaatkan mereka, yang mana Mangi mengupload video pertarungannya dengan Hobin ke YouTube. Bahkan komentarnya juga sangat banyak, dan malah ngasih komen ngasal untuk menurunkan image mereka. Ji-hyuk kesal karena padahal dirinya akan merahasiakan tapi malah menjadi masalah besar.
Ji-hyuk merasa penontonnya ingin Hobin menantang Mangi untuk rematch. Gaul yang juga panik karena takutnya Hobin akan bertarung melawan Mangi. Gaul nampak akan menghapus komentar yang gak jelas. Kali ini Ji-hyuk tidak memperbolehkan Hobin melawan Mangi. Dia tidak ingin membiarkan Hobin berkelahi. Jika Hobin ingin terus berkarir di YouTube, maka dia harus bertahan hidup. Karena jika berkelahi kali ini Hobin benar-benar akan mati. Ji-hyuk akan mencari jalan keluarnya, tapi entah kenapa dada Hobin terasa sakit gitu guys. Setelah itu Ji-hyuk langsung memulai klarifikasi di live streamnya. Dia bilang jika perkelahian dengan Mangi saat itu terjadi tidak sengaja. Dengan klarifikasi tersebut, pandangan penonton pun mulai condong ke arah mereka. Berkat itu Hobin tak perlu melawan Mangi lagi. Tapi di sini Hobin merasa gusar, padahal seharusnya dia itu sangat senang karena tak perlu bertarung. せいなのか。念のた俺がやらなかったら朝宮はどうなる続けるはず。嫌だ。 Merasa pusing, Hobin pun memilih untuk menonton YouTube. Kocaknya, dia itu malah nonton mukbang jir. Nggak sekalian nonton Tanboy-kun bang. Di tengah asiknya nonton, secara tiba-tiba muncul notifikasi dari video terbaru Samdak, yaitu tentang cara mengalahkan pegulat Sireum layaknya orang biasa. Tapi Samdak bilang jika itu mustahil. Seorang pemula tanpa skill bisa mengalahkan seorang grappler, itu sangat mustahil. Alasan Samdak membuat video itu hanya ingin menyampaikan bahwa seorang pemula takkan bisa mengalahkan seorang grappler, sekalipun itu mengalahkan seorang striker secara kebetulan. Hobin yang mencari video tentang cara mengalahkan grappler sebagai seorang pemula, namun ia tetap tak menemukannya. Andai aja saat itu perkalihannya serius, mungkin dia udah modar. Anehnya meski dirinya sangat takut, tapi dia itu tak bisa menahan diri, seolah ada perasaan berat di dalam hatinya yang mengganjal dan membuat dadanya sakit. Merasa jika itu juga ada hubungannya dengan Bomi. Bingung dengan apa yang telah terjadi pada dirinya. Seketika Hobin menyadari sesuatu apa yang telah membuat dadanya terasa sakit. Scene lalu pindah ke Ji-hyuk yang sedang mendarai motor, lalu ditelepon oleh Hobin. Ji-hyuk menjelaskan mengenai video klarifikasi yang mana saat ini ternyata dia itu menuju ke rumah Hobin. Namun anehnya, si babang Hobin ini malah menggunakan pakaian kayak cosplay jadi Ultraman gear, yang mana ternyata dia itu menuju ke pasar. Dia bilang pada Ji-hyuk bahwa dirinya akan melawan Mangi. 嬉しかった理由がやっと分かったんだ。 Ternyata alasan kenapa dada Hobin terasa sakit karena dirinya itu sekarang telah kecanduan berkelahi. Nampak Mangi yang sedang bekerja dan tak lama dipanggil oleh Hobin. Meski Hobin sadar bahwa pertarungan kali ini itu bukan seperti yang biasanya, dia tetap akan melakukannya. Dan kali ini teknik pertama yang Hobin gunakan adalah membuat lawan bersemangat. Sedangkan Mangi sendiri malah kebingungan kenapa semua orang malah meremas-remas dirinya gitu. Hobin nampak terus mengobok-obok dada Mangi, entah apa fungsinya itu. Sedangkan Ji-hyuk yang baru aja tiba pun langsung memulai live stream. Di sisi lain Tae-hun yang juga menonton live stream channel Hobin. Kebetulan Tae-hun juga sedang latihan. Dia merasa bahwa kali ini Hobin sangat mustahil untuk menang. Tapi sorotan mata Hobin itu masih sama saat dia datang menemui dirinya, yang mana ternyata Hobin itu mendatangi kediaman Tae-hun untuk meminta bantuan. Hobin meminta agar Tae-hun mengajarinya gerakan taekwondo yang paling menarik yang bisa langsung membuat musuh terkapar. Tapi sesuai ucapan Tae-hun, dia akan membunuh Hobin saat bertemu kembali. Di sini Tae-hun menggunakan tendangan putar hingga membuat Hobin benar-benar kesakitan. Menyadari betapa kuatnya tendangan Tae-hun, yang mana itu sangat jauh berbeda saat melawan dirinya. Dengan itu Hobin sadar kalau saat itu Tae-hun benar-benar menahan diri. Tae-hun yang menyuruh Hobin untuk memanggil Ji-hyuk, tapi Hobin berkata jika itu bukanlah konten, dirinya hanya ingin belajar taekwondo. Tapi ketika Hobin berkata bahwa taekwondo adalah yang terkuat, mendengar itu Tae-hun nampak tak bisa berkutik sama sekali. Dengan sangat memohon Hobin ingin Tae-hun mengajarinya teknik taekwondo. Dan ya, itulah akhir dari anime Ken Kadokugaku episode ke-11. Nah, buat kalian guys ya yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode berikutnya, makanya pantengin terus channel Anime Senpai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Selepeu.